Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkah limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan pembelajaran online hari ini. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi fikih bab 7 tentang jual beli. Namun sebelum dilakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, setelah itu silahkan adik-adik absen dengan menuliskan nama kalian di kolom komentar di bawah ini. Setelah melakukan pengabsenan, saya akan mengungkapkan beberapa tujuan pembelajaran hari ini. Dengan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat memahami tentang definisi jual beli dengan baik, dapat menjelaskan tentang dasar hukum atau dalil jual beli dengan baik, kemudian dapat menyajikan peta konsep tentang jual beli dengan baik, dan kalian juga dapat mengkomunikasikan tentang jual beli dengan baik. Nah, itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Baik, langsung saja kita mulai ke materinya ya. Nah, jual beli di sini mencakup tiga hal ya. Mencakup tiga hal. Yang pertama, bai musyahadah, di mana dalam bai musyahadah ini terdapat khiyar. Kemudian yang kedua ada bai mausuf fil zimah, yang di mana dalam jual beli yang kedua ini mencakup salam dan khiyar. Dan yang ketiga adalah bai ghaib, di mana di dalam bai ghaib ini tidak sah ya, tidak sah untuk dilakukan. Nah, menurut kalian sendiri jual beli itu apa sih? Pasti kalian juga sudah tidak asing dengan kalimat jual beli itu sendiri ya, karena jual beli itu sudah lumrah dilakukan oleh kita itu sebagai makhluk sosial. Karena sebagai makhluk sosial kita membutuhkan satu sama lainnya, kita membutuhkan uang, membutuhkan makanan dan lain sebagainya. Jadi jual beli itu tidak bisa lepas dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup individualis atau hidup menyendiri gitu, tanpa bantuan orang lain. Tentunya kita juga membutuhkan bantuan orang lain, khususnya dalam melaksanakan transaksi jual beli. Nah, kemudian secara umum transaksi jual beli itu dibagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama, jual beli barang yang diketahui oleh penjual maupun pembeli. Nah, hukum jual beli ini diperbolehkan karena ya lumrah saja ya kita sebagai pembeli mengetahui apa yang penjual berikan, dan penjual juga memberikan memberitahu apa yang dia jual. Itu kan, itu hukumnya sangat diperbolehkan. Kemudian yang kedua, ada jual beli barang yang masih dalam tanggungan penjual, namun diketahui karakteristiknya oleh pembeli. Nah, untuk jual beli yang kedua ini dilegalkan oleh syariat atau diperbolehkan oleh syariat jika sesuai karakteristik yang disebutkan oleh penjual dan barang yang disampaikan kepada pembeli itu sesuai. Nah, biasanya jual beli seperti ini disebut dengan akad salam, yaitu pesanan. Jadi contohnya seperti kita menjual barang online gitu, disebutkan karakteristiknya, disediakan gambarnya, kita sebagai pembeli tahu bagaimana karakteristik dan gambarnya, dan penjual menjualnya gitu. Jadi tidak tahu bukti barang fisiknya seperti apa, tapi kita tahu karakteristiknya. Kemudian yang ketiga adalah jual beli barang yang wujudnya tidak ada dalam pandangan penjual maupun pembeli. Nah, hukumnya ini tidak diperbolehkan karena ya kalau tidak tahu barang apa yang akan kita beli atau barang apa yang kita jual, maka apa yang akan diperjualbelikan gitu kan. Jadi hukumnya itu tidak sah. Jadi sepatutnya jual beli yang lumrah itu adalah jual beli di mana penjual dan pembeli saling mengetahui barang yang akan ditransaksikan. Nah, dalam istilah fikih, menjual dikenal dengan istilah bai dan membeli dikenal dengan istilah syira, di mana penjual disebut dengan bai dan pembeli disebut dengan mushtari. Nah, setelah transaksi jual beli
Ba'i dan mushtari diberikan kesempatan untuk memilih antara melanjutkan dan mengurungkan akad dengan beberapa persyaratan. Nah, itu disebut dengan khiyar. Jadi penjual maupun pembeli boleh saja membatalkan jual beli. Nah, itu disebut dengan khiyar ya. Nah, dalam bab ini kita akan membahas tentang jual beli meliputi dalil dari jual beli atau dasar hukum jual beli dan definisi jual beli untuk pertemuan hari ini ya. Nah, kemudian apa sih dalil dari jual beli itu sendiri? Nah, dalil atau dasar hukum yang memperbolehkan atau yang melegalkan jual beli tentunya banyak sekali ya. Banyak sekali dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Namun di sini saya hanya akan mengambil satu referensi dari Al-Quran dan satu referensi dari hadis, di mana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallahu al-bai'a wa harrama riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di sini dalam ayat ini dijelaskan secara detail gitu, secara detail, tidak dalam istilah gitu, bahwa jual beli itu dihalalkan, diperbolehkan oleh Allah. Jadi silahkan kalian yang ingin melaksanakan jual beli itu sudah sangat diperbolehkan, dan hal itu juga sudah diterangkan dalam Al-Quran secara rinci gitu. Namun kemudian dalam penghalalan jual beli ini disandingkan juga dengan pengharaman riba. Kenapa penghalalan jual beli disandingkan dengan pengharaman riba? Ya karena dalam jual beli ini biasanya lekat juga dengan riba, yaitu memberikan tambahan atau kalau dalam istilah bank itu bunga ya, bunga tambahan yang sangat besar. Misal dalam jual beli ini kita mengambil keuntungan yang sangat besar ya, misal kita memasang modal 10.000 dijual 100.000 atau bahkan berlipat dari itu gitu. Itu tidak boleh, karena mengambil tambahan yang sangat banyak itu tidak boleh ya, kita ambil sewajarnya saja gitu kan. Nah, jadi secara rinci Allah telah menghalalkan jual beli dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Kemudian dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suila ayul kasbi bu qala amal rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabalur, rawahu Bazzar. Nah, yang artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai penghasilan apa yang paling baik. Nah, maka Nabi bersabda, pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan jual beli atau berdagang yang baik. Hadis riwayat Al-Bazzar. Nah, di sini juga Nabi sangat menganjurkan jual beli untuk memperoleh rezeki. Dalam salah satu jalannya kita dengan melakukan praktek jual beli atau berdagang. Bahkan Rasulullah sendiri juga sudah mempraktekkan jual beli sejak kecil, di mana Rasulullah selalu diajak oleh pamannya Abu Thalib ke negeri Thaif, ke negeri Syam untuk melakukan jual beli. Nah, di sini juga Rasulullah juga dipercaya oleh Siti Khadijah sebelum beliau menikah gitu kan, dipercaya oleh Siti Khadijah untuk mendagangkan barang milik Siti Khadijah. Nah, bagaimana kan, jadi jual beli itu sudah sangat sudah dicontohkan oleh Rasulullah, dan tentunya penghalalan jual beli ini sudah dilegalkan dalam syariat Islam dalam Al-Quran dan hadis. Jadi barang siapa kalian yang ingin melakukan jual beli, maka itu dihalalkan atau diperbolehkan, tapi dalam syarat dan ketentuannya harus dengan sesuai dengan hukum syariat yang ada. Nah, setelah tadi dijelaskan tentang selayang pandang tentang jual beli, apa sih jual beli gitu kan, kemudian dijelaskan juga dasar hukum atau dalil dengan jual beli, kemudian apa sih definisi dari jual beli secara khusus itu. Nah, secara bahasa ba'i berarti tukar menukar sesuatu. Secara istilah ba'i berarti jual beli atau tukar menukar materi atau maliyah yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau ain atau juga jasa atau maliyah secara permanen. Nah, jadi ba'i atau jual beli itu sendiri, kita itu melakukan transaksi tukar menukar sesuatu, di mana barang yang sudah dijual dan sudah kita beli itu akan menjadi milik kita secara permanen. Nah, dari definisi tersebut akan mengecualikan beberapa transaksi, karena dalam prakteknya ada beberapa transaksi yang sering keliru gitu, jadi keliru apakah ini termasuk ke dalam jual beli ataukah tidak. Nah, transaksi yang dikecualikan itu yang pertama adalah transaksi hibah atau transaksi pemberian. Nah, dalam transaksi hibah ini tidak ada praktik tukar menukar atau muawadah, karena
tukar menukar itu dilakukan oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam transaksi hibah itu hanya dilakukan oleh satu pihak. Jadi seperti yang sudah tadi saya jelaskan di awal bahwa transaksi jual beli itu dilakukan oleh dua pihak, ada penjual dan juga ada pembeli. Sedangkan dalam transaksi hibah ini hanya ada satu pihak yang memberikan, itu kan, satu lagi itu menerima tanpa mengeluarkan sesuatu. Jadi tidak ada transaksi jual beli di sini. Nah, yang kedua ini adalah transaksi nikah. Nah, walaupun nikah ini termasuk ke dalam akad muawadah, di mana akad ini sangat lumrah dalam kegiatan jual beli, tapi tidak terjadi pada sebuah materi gitu. Akad muawadah ini tidak terjadi dalam sebuah materi karena farji ini tidak termasuk ke dalam kategori materi. Jadi nikah itu tidak termasuk jual beli ya, karena ya bukan bukan transaksi sesuatu gitu, bukan transaksi barang atau yang lainnya itu kan. Nikah ini termasuk termasuk farji gitu kan. Kemudian yang ketiga ada transaksi ijarah atau transaksi persewaan. Nah, transaksi ijarah ini tidak bersifat permanen karena transaksi ijarah ini adalah pemindahan kepemilikan secara sementara atau dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi walaupun dalam transaksi ijarah ini dilaksanakan oleh dua pihak gitu kan, tapi tidak sesuai dengan definisi jual beli tadi, di mana kalau jual beli itu di kepemilikan barang atau kepemilikan manfaat itu secara permanen, dalam transaksi ijarah ini tidak permanen, yaitu bersifat sementara dalam batas waktu tertentu. Jadi jika sudah dalam tenggat waktu tertentu maka barang itu harus dikembalikan. Nah, itu tentang definisi jual beli dan pengecualian hal-hal yang berkaitan dengan atau yang sering dikelirukan dengan jual beli. Nah, itulah setelah yang pandang tentang jual beli meliputi dalil dan juga definisi tentang jual beli. Setelah itu silahkan kalian melakukan diskusi, silahkan dibuat kelompok, di masing-masing kelompoknya beranggotakan 5-6 orang. Kemudian diskusikan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Nah, tiap kelompok diharapkan dapat mengirimkan hasil diskusinya melalui Google Classroom atau WhatsApp group ya, WhatsApp group. Tapi untuk lebih efektif silahkan kirim ke Google Classroom saja. Nah, untuk kelompok yang berdiskusi dengan baik akan diberikan tambahan nilai. Nah, nanti ya untuk lebih jelasnya silahkan kalian lihat lagi di lembar diskusinya. Kemudian ada juga tugas yang harus kalian kerjakan secara individual. Nah, tugasnya silahkan kalian identifikasi jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah di negara Indonesia. Silahkan bisa kalian cari baik dalam kehidupan nyata kalian atau realita kehidupan di sekeliling kalian. Bisa juga dari koran, majalah, atau berita yang beredar di media online-nya. Silahkan kalian kerjakan secara individual. Nah, untuk hasil tugas kalian ini juga bisa dikirimkan di Classroom dalam Google Classroom ya. Silahkan kalian kerjakan. Nah, itulah tugas dari saya. Silahkan kalian kerjakan dan hasilnya nanti kirimkan ke Google Classroom ya. Nah, semoga dari pembelajaran hari ini tujuan pembelajaran yang saya sebutkan di awal dapat tercapai. Kemudian ilmu yang saya sampaikan juga bermanfaat untuk kalian dan semoga kita senantiasa ada dalam keberkahan. Dicukupkan untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.